Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, Bapak Herdian SPSI MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hiratul Kuliah dengan NIM 217, perwakilan dari kelompok 5, yang akan menjadi moderator pada pemaparan materi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini ada. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 104. Perkenalkan, saya Lelifah Nubaiti dengan NIM 199. Perkenalkan, nama saya Pia Mujahidatul Uliyah dengan NIM 201. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang teori kepribadian menurut George Kelly. Langsung saja, kita mulai pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Firda. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi George Kelly. George Kelly lahir dari seorang ayah pendeta yang bernama Theodore Vincent Kelly dan seorang mantan guru bernama Alfreda Mariam Kelly. Dia lahir di Kansas pada tanggal 28 April 1905. George Kelly memperoleh gelar sarjana pendidikannya di University of Kansas, University of Minnesota, University of Edinburgh, setelah mendapatkan gelar PhD dari State University of Iowa pada tahun 1931. Dan George memberikan keliling di Kansas selama Perang Dunia Kedua dan merupakan profesor psikologi dari Ohio State University dan Brandeis University. Karir Kelly di bidang psikologi dimulai dengan pekerjaannya di Fort Hays, Kansas State College, tempat ia mengembangkan teori dan teknik klinisnya. Pada tahun 1946, Kelly menjadi direktur program klinis di Ohio State University, tempat teorinya matang. Ia juga menuliskan karyanya yang fenomenal, yaitu Psychology of Personal Constructs. Dan Kelly meninggal pada tanggal 6 Maret 1967 di Waltham, Massachusetts, sebelum dia dapat menyelesaikan revisi teorinya. Karyanya telah mempengaruhi banyak bidang psikologi, termasuk psikologi konstruksi, humanitik, eksistensial, dan kognitif. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori dari George Kelly. Teori yang dikemukakan oleh George Kelly disebut juga dengan teori konstruk personal atau bisa disebut juga dengan personal construct theory. Kelly menekankan pendekatan kognitif yang menekankan pada cara seseorang dalam mengontrol dan meramalkan peristiwa di sekitar dunianya. Kelly berasumsi bahwa semua interpretasi di masa sekarang mengenai semesta dapat direvisi atau diganti. Kelly menyebut asumsi tersebut sebagai alternativisme konstruktif. Kelly yakin bahwa manusia yang menentukan masa depannya bukan fakta. Teori ini memiliki dasar terkait dengan pikiran, individu, dan tekanan konstruksi. Konstruk personal memiliki beberapa ciri khas, di antaranya seperti dikotomus atau bipolar. Contohnya kayak kuat lemah, suka tidak suka, panjang pendek, nah dan sebagainya. Untuk menguraikan teori konstruk personalnya tersebut, Kelly menguraikannya ke dalam bentuk 9 corollaries atau konsekuensi. Di antaranya yang pertama, contradiction corollary atau persamaan di antara peristiwa. Manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk aplikasi pada peristiwa yang temanya sama. Yang kedua, individuality corollary atau perbedaan di antara manusia. Manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama, tergantung interpretasi masing-masing. Yang ketiga, organization corollary. Manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu. Yang keempat, dissimilarity corollary atau dikotomi konstruk. Sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima, choice corollary atau pilihan antara dikotomi. Manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginan untuk memperjelas atau menggambarkan kepribadian. Kelly mengidentifikasikan 4 elemen umum dalam kebanyakan gangguan manusia yang disebut sebagai psikopatologi. Menurut Kelly, psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Sebagaimana dalam teori Bird dan Rogers, konsep kecemasan, rasa takut, dan ancaman memainkan peran utama dalam teori psikopatologi Kelly. Dalam pandangan Kelly, psikopatologi didefinisikan dalam kerangka fungsi sistem konstruk yang terganggu. Ia menyatakan bahwa seseorang dapat menerjemahkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menjauhi kecemasan.
Ia juga mengelompokkan gangguan psikologis ke dalam 4 bentuk gangguan, yaitu ancaman, ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah. Kesimpulan pada keseluruhan materi yang kami paparkan meliputi individu menciptakan konstruksi mental tentang dunia mereka sendiri, orang lain, dan peristiwa berdasarkan pengalaman mereka. Konstruksi ini mempengaruhi persepsi dan perilaku individu yang mereka uji dan modifikasi sepanjang hidup mereka. Dalam pandangan Kelly, individu adalah ilmuwan pribadi yang terus-menerus mengembangkan dan memperbarui teori mereka tentang dunia untuk memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Baik, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu dipertanyakan, bisa silakan langsung ditanyakan pada saat pertemuan pemaparan materi kelompok kami. Sekian dari kami, apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.